Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Farurozi, NBI 141230032. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil rangkuman saya, rangkuman tugas skripsi dari kakak tingkat saya yang berjudul Pengendalian Kualitas untuk mengurangi jumlah cacat produk dengan pendekatan peta kendali P serta ulasan perbaikan di PT Barata Indonesia Persero. Pertama yaitu latar belakang dan masalah utamanya yaitu latar belakangnya kondisi PT Barata Indonesia khususnya di divisi pengecoran menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas produk baja. Masalah utamanya yaitu tingginya tingkat kerusakan produk yang melebihi standar perusahaan dan beberapa 6 jenis cacat yang sering terjadi. Untuk lanjut ke data kerusakan produk atau eviden, periode yang digunakan yaitu dari bulan Januari sampai April 2023 dengan total produksi yaitu 8.370 dan total cacat selama periode itu yaitu 1.966 unit dengan rata-rata cacat yaitu 23,5% per minggunya. Dan jenis cacat yang sering terjadi yaitu cacat sinetering, cacat temperatur drop, cacat cross joint, cacat shrinkage, cacat cracks, dan cacat gasol. Dan untuk urgensinya yaitu yang diperlukan analisa peta kendali P untuk mengidentifikasi penyebab dan memberikan ulasan perbaikan agar produktivitas produksi itu meningkat. Lanjut ke rumusan masalah dan tujuan. Inti penelitian ini yaitu mengidentifikasi jenis dan faktor penyebab cacat. Yang kedua yaitu menganalisis sejauh mana sih pengendalian kualitas menggunakan peta kendali P dapat menekan jumlah cacat. Yang ketiga yaitu memberikan ulasan perbaikan nyata bagi perusahaan. Dan batasan yang diberikan yaitu fokus pada divisi pengecoran saja, data 4 bulan terakhir. Dan ini beberapa landasan teori yang ada di laporan atau jurnal skripsi. Yang pertama, posisi penelitian. Kedua, kualitas. Ketiga, tujuan pengendalian kualitas. Keempat, statistical process control atau SPC. Kelima, peta kendali. Keenam, penggunaan peta kendali kontrol. Ketujuh, peta kendali data variabel. Kedelapan, peta kendali data atribut. Kemudian peta kendali P. Kemudian Pareto diagram juga, ada fishbone juga, dan perspektif maintenance atau penjadwalan maintenance. Kemudian pengendalian dan ulasan lanjutan menuju implementasi perawatan dan PDCA. Untuk lokasi dan objek penelitian ini berada di PT Barata Indonesia Persero, khususnya cabang Gresik, Jawa Timur, dan untuk periodenya 4 bulan dari bulan Januari sampai April 2023. Variabel penelitian yang dipakai yaitu jenis-jenis cacat yang terjadi pada produk pengecoran baja. Lanjut, sumber data dan teknik pengumpulan. Jenis-jenis data yang dicantumkan di laporan ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya sendiri, observasi langsung kondisi aktual, jumlah produksi, dan foto jenis cacat barang atau produk tersebut. Dan untuk data sekundernya menggunakan studi literatur, sejarah perusahaan, dan data jumlah pegawai. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara langsung dengan pihak produksi,
Yang kedua, observasi atau pengamatan langsung di lapangan selama periode Januari sampai April. Kemudian dokumentasi atau mencari referensi buku dan skripsi juga terkait judul ini. Dan ini beberapa identifikasi cacat produk dan keterangan atau foto-fotonya. Untuk yang pertama, cacat sintering, yaitu diakibatkan temperatur terlalu tinggi. Kedua, cacat temperatur drop, akibatnya temperatur cairan terlalu rendah. Yang ketiga, cacat cross joint atau pergeseran antara cetakan cap dan drag. Yang keempat, cacat shrinkage atau kekurangan cairan saat proses casting. Yang kelima, cacat crack atau temperatur terlalu tinggi dan cetakan terlalu keras. Yang keenam, cacat gas hole atau gas yang terperangkap dan tidak bisa keluar. Berikut analisis data atau metode peta kendali P atau P-chart. Alat statistik untuk mengendalikan kualitas atribut atau proporsi kerusakan guna melihat apakah proses berada dalam batas kendali. Dan disertakan diagram Fishbone atau sebab akibat. Digunakan setelah masalah utama ditentukan untuk menganalisa faktor penyebab cacat. Jadi apa saja yang menyebabkan cacat, kita jadi tahu. Mungkin dari manusianya atau dari mesinnya, atau mungkin dari metode material atau lingkungan. Dan ini untuk alur penelitiannya. Yang tahap pertama yaitu identifikasi masalah, lalu studi literatur, kemudian tahap pengumpulan data atau produksi harian, jumlah cacat produk per hari, terus ada studi lapangan juga, observasi wawancara dokumentasi, dan tahap pengelolaan data. Pengolahan data, kita membuat histogram, P-chart, diagram Pareto, dan diagram Fishbone. Kemudian analisa dan pembahasan hasil akhir, dan memberikan ulasan perbaikan, kemudian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari laporan praktikum, laporan hasil tugas akhir atau TA dari kakak tingkat saya, yaitu berdasarkan hasil penelitian pengendalian kualitas menggunakan peta kendali P di PT Barata Indonesia Persero dapat disimpulkan bahwa tingkat cacat produk masih tergolong tinggi dengan rata-rata 23,5% per minggu, yaitu sebanyak 1.966 unit cacat dari total produksi 8.370 unit pada periode Januari sampai April 2023. Yang melebihi standar perusahaan, terdapat 6 jenis cacat dominan yang berhasil diidentifikasi. Ya, yang saya bacakan tadi barusan. Kemudian penerapan peta kendali P efektif digunakan untuk memantau proporsi cacat dan mengetahui apakah proses produksi berada dalam batas kendali statistik. Faktor penyebab utama cacat produk meliputi 5 aspek, yaitu dari manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Sebagai ulasan perbaikan permasalahan, perusahaan perlu melakukan perawatan preventif atau preventive maintenance secara rutin pada mesin pengecorannya karena sering terjadinya kesalahan itu tadi, serta memberikan pelatihan berkala kepada pekerja agar pekerja lebih berhati-hati, lebih tahu, dan lebih mengikuti SOP dari perusahaan agar tidak menimbulkan banyak cacat di produk selama produksi. Dan meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas produk secara berkelanjutan.
Seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi saya. Jikalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.